Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Wamong Channel. Kita akan kembali lagi membahas tentang SPPI ya teman-teman. Nah, pada video yang lalu kita sudah membahas tentang batch 3. Yang ternyata tadi saya buka-buka juga ada pembaruan pengumuman. Ternyata batch 3 ini sudah berlangsung. Ada beberapa yang jadi memang websitenya ini masih baru ya. Ya, jadi ada perubahan-perubahan jadwal gitu ya. Ada perubahan-perubahan jadwal. Jadi harus update terus teman-teman ya. Harus lihat di channel Pamong ini ya. Eh, Nanti saya akan share-share informasi terkait ini apa namanya SPPI. Jadi memang karena ini program baru dari pemerintah yang baru, menurut saya dia masih belum apa namanya belum kuat ya sistemnya. Jadi masih mungkin berganti-ganti, nggak apa-apa. Tapi nanti berjalannya waktu, kemungkinan nanti akan tetap waktunya. Kemudian mungkin nanti ada portal websitenya sendiri, mungkin seperti itu. Jadi ditunggu saja teman-teman ya. Oke, saya izin share screen dulu. Oke teman-teman. Nah tadi saya mau lihat di ini ya websitenya Badan Gizi Nasional itu tanggal-tanggalnya ini seperti ini teman-teman. Jadi ada pendaftaran online gitu ya, tes seleksi offline, kemudian pelatihan dasar kemiliteran, pelatihan manajerial. Oh ini mungkin ini keseluruhan batch. Jadi ini adalah jadwal keseluruhan batch. Nah sekarang sudah berlangsung batch 3. Nah kalau yang batch-batch sebelumnya kemungkinan sudah berlangsung gitu ya. Sudah selesai. Karena kemarin ada yang bertanya di kolom komentar batch 2-nya itu kok nggak bisa upload dokumen. Nah, kalau berdasarkan analisis saya, kalau upload dokumen itu berarti masuk seleksi administrasi ya. Nah, sementara seleksi administrasi kemungkinan sudah berakhir di batch 2 gitu. Jadi dilihat lagi teman-teman masuknya di batch berapa, kemudian nanti eh, tanggalnya juga dilihat. Karena ini memang sistem masih baru, program baru, jadi teman-teman harus sabar juga ada beberapa perubahan gitu ya. Nah, kemarin saya juga ini, teman-teman, ada beberapa pembaruan sistem di websitenya. Nah, ini nanti masuknya di website ini, masuknya di websitenya Unhan gitu ya. Nah, ini adalah websitenya Unhan, teman-teman. Bentar. Oke, nah, ini berarti sudah ada ini. SPPI Batch 3 Gelombang 2. Ah, mungkin yang ditanyakan oleh teman-teman teman di komentar itu gelombang 2 gitu ya. Kalau batch batch 3 gelombang 2 gitu. Oke, kita coba lihat. Tadi tadi masih dalam proses perbaikan ya websitenya. Nah, sekarang sudah bisa dibuka lagi. Harapannya teman-teman juga membuka lagi ya. Karena takutnya nanti ada pembaruan-pembaruan lagi. Jadi harus selalu update. Oke. Nah, sebentar saya ini sudah download. Jadi saya akan jelaskan dulu terkait pengumumannya. Kalau menurut saya ini akan dibuka batch-batch selanjutnya gitu ya. Karena memang kebutuhan di SPPI ini kemungkinan akan banyak gitu ya. Di Badan Gizi Nasional juga ada kemitraan. Ya, kemitraan artinya itu ada teman-teman yang punya usaha terkait kemungkinan usaha yang ada kaitannya dengan gizi gitu ya. Nah, itu bisa bermitra dengan Badan Gizi Nasional. Nah, nanti untuk surveinya, misalkan ke SD yang akan dilaksanakan program makan siang gratis itu nanti akan disurvei oleh SPPI ini ya. Jadi SPPI itu gunanya mereka berguna untuk survei, kemudian melaksanakan program-programnya dan untuk ininya Badan Gizi Nasionalnya karena memang Indonesia itu luas ya.
Nah, jadi untuk program mempercepatnya maka dilaksanakan mitra kerja ya. Jadi kalau mungkin teman-teman punya usaha atau saudaranya punya usaha gitu ya, bisa juga bermitra dengan Badan Gizi Nasional. Nah, tapi sekarang kita fokus di SPPI dulu. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah yang tadi yang sudah saya download ya, pengumumannya tadi. Ini kop suratnya, sudah ada kop suratnya. Kalau kemarin belum ada, gitu ya. Maka banyak berseliweran di media sosial itu, ini resmi nggak? Nah, sekarang sudah ada kop suratnya di bawahnya Kementerian Pertahanan, gitu ya. Dan sudah pasti resmi ya. Oke. Nah, ini persyaratan seleksi sarjana penggerak pembangunan Indonesia batch 3. Oke. Ini ada beberapa persyaratan. Saya kira teman-teman batch 3 sudah melalui ini semua. Cuma saya bacakan lagi siapa tahu ada pembaruan-pembaruan. Yang pertama itu warga negara Indonesia, kemudian usia maksimal 30 tahun ya teman-teman. Lulusan pendidikan D4 atau S1 atau S2 semua jurusan. Nah, ini berarti kesempatan emas ya, berarti semuanya jurusan bisa masuk. Ijazah pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi oleh Kemendiksaintek. Nah, mungkin kemarin masih apa namanya ada beberapa yang apa namanya ada beberapa kata atau nomenklatur yang berbeda, jadi mungkin diperbarui lagi nih ya. Atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri. Nah, luar negeri juga bisa yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari panitia penilaian ijazah luar negeri Kemendiksaintek ya. Jadi itu dulu Kemendikti gitu ya. Kemendikristek Dikti gitu ya. Ristek Dikti. Nah, itu kemudian diganti sekarang menjadi Kemendikti Saintek. Wah, namanya agak panjang gitu ya. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan. Istilahnya harus punya SKCK lah seperti itu ya. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, anggota TNI Polri, pegawai BUMN, BUMD, atau tidak pernah diberhentikan karena pelanggaran hukum bagi pegawai swasta. Intinya tidak pernah ya diberhentikan secara kalau teman-teman yang sudah bekerja tidak pernah diberhentikan sebagai eh, ini CPNS gitu ya atau anggota pegawai swasta. Nah, ini menjadi pertanyaan apakah yang statusnya sebagai CPNS boleh mendaftar atau PNS gitu ya. Karena di sini di apa namanya disebutkan bahwa dia itu ti- tidak pernah diberhentikan. Oke. Bukan maksudnya tidak menjadi anggota CPNS atau PNS. Nah, itu jadi mungkin bisa dicoba-coba juga ya teman-teman yang mungkin sudah jadi CPNS atau PNS gitu ya. Bisa dicoba. Tapi menurut saya lebih lebih baik ini yang bekerja di swasta gitu ya. Kalau yang CPNS agak agak riskan gitu ya, agak terikat gitu ya. Nah, kalau nomor 7, sehat jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani, bebas narkoba, obat terlarang wajib dibuktikan dengan surat dokter dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C. Saya sarankan kalau untuk sehat jasmani, kemudian rohani gitu ya, eh, teman-teman ceknya di rumah sakit tentara saja gitu ya. Karena memang ini di bawahnya Unhan. Nah, ke apa namanya akan lebih aman jika melaksanakan tes kesehatan di rumah sakit tentara, baik itu AD, AL maupun AU bisa. Nanti akan disediakan gitu. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Ya, ini berarti seperti yang saya tanyakan tadi, kalau CPNS bagaimana? Ya, sepertinya tidak bisa gitu ya. Harus berhenti dulu gitu. Karena di persyaratan nomor 6 tidak boleh berhenti berarti eh, konsekuensinya ya yang CPNS atau yang swasta tidak bisa ikut gitu. Bagi peserta wanita selama mengikuti seleksi offline,
sampai dengan 1 tahun penempatan pertama tidak boleh dalam kondisi hamil. Nah, ini berarti dari offline sampai 1 tahun penempatan pertama tidak boleh hamil, artinya berarti boleh menikah, cuman eh, belum boleh hamil gitu ya. Karena memang ini offline, jadi ada seleksi kemiliteran dasar. Jadi takutnya nanti kalau ada apa-apa ketika dalam posisi hamil. Nah, itu persyaratannya. Bagi yang sudah menikah wajib mendapat persetujuan suami istri. Nah, ini berarti ada suratnya nanti. Tidak sedang menjalani ikatan dinas perjanjian kerja dengan instansi pemerintah swasta maupun. Nah, ini berarti ini jawaban dari pertanyaan poin 6 gitu ya. Jadi kalau poin 11 ini berarti dia ini tidak sedang menjalin ikatan dinas perjanjian kerja dengan instansi, berarti tidak boleh ya. Oke. Bagi yang sedang bekerja, melampirkan surat izin dari instansi tempat bekerja dan wajib mengakhiri ikatan kerja dengan institusi asal bila dinyatakan lulus seleksi. Nah, ini ya, berarti harus mengundurkan diri gitu. Wajib mendaftar online di laman SPP Indonesia, stripindonesia.com. Nah, tadi websitenya masih berupa pengumuman. Tapi saya yakin yang batch 3 gelombang 2 ini sudah melaksanakan tes administrasi. Nah, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan nih teman-teman ya, surat lamaran, nanti kemungkinan pasti ada deh yang apa namanya itu ya form suratnya, teman-teman tinggal ngetik aja. Scan KTP dan kartu keluarga, foto belakang belakang putih, ingat putih ya teman-teman ya. Scan ijazah dan nilai IPK, kemudian scan sertifikat khusus diklat apabila ada. Nah, ini mungkin menjadi nilai plus. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang kalau teman-teman SKCK-nya mati ya diurus lagi gitu ya. Kemudian keterangannya untuk pendaftaran SPPI gitu. Kemudian surat kesehatan jasmani dan rohani dari rumah sakit. Nah, ingat tadi paling aman di rumah sakit tentara saja ya teman-teman. Karena ini adalah di apa namanya kita nggak mau mengambil resiko nanti kalau apa-apa terkait dengan keterangan kesehatan teman-teman yang di rumah sakit selain rumah sakit tentara gitu. Kemudian surat bebas narkoba juga sama. Kemudian kartu BPJS harus punya ya kartu BPJS. Eh, Kalau yang belum punya bisa diurus dulu. Masih aktif dan tanpa tunggakan. Kalau misalkan BPJS-nya masih eh, di perusahaan yang lama, bagaimana? Kalau itu kemungkinan kan teman-teman akan mengakhiri perjanjian kerja nanti di di perusahaan yang lama. Nah, kemungkinan lebih amannya lagi bisa mengurus BPJS yang mandiri saja dulu, terlebih dahulu gitu. Kemudian kartu NPWP ya, jurus juga. Kemudian menandatangani form surat pernyataan terlampir bermaterai 10.000. Oke. Nah, ini jadwal yang ini yang kemarin kita bahas. Penutupan ya tanggal 15 Februari penutupan daftar online. Nah, ini berarti sudah ditutup ya. Sudah ditutup. Jadi karena ada yang tanya di kolom komentar kemarin, kemungkinan sudah ditutup itu. Jadi formnya untuk upload gak ada. Ya. Dan lagi ini masih baru, jadi ada beberapa perubahan-perubahan. Jadi tunggu aja teman-teman ya. Kemungkinan nanti kalau saya prediksi itu ada batch-batch selanjutnya gitu. Kemudian seleksinya 20 Februari. Ini berarti sudah tes psikologi 1 sampai 5 Maret. Pengumuman peserta tes offline 7 Maret. Berarti udah pengumuman nih ya, teman-teman. Kemudian tes kesehatan dan mental ideologi berarti sekarang masih proses ini. Masih proses tes kesehatan dan mental ideologi. Oke, nanti kita bahas ya tes kesehatan sama tes mental ideologi. Kemudian panitia penentuan akhir, pantukhir, kemudian pengumuman kelulusan di 24 Maret.
Lalu di April nanti akan fokus di pelatihan dasar kemiliteran dan di Juni itu sampai Juli pelatihan dasar manajerial. Oke, jadi teman-teman sekarang masih di tahap tes kesehatan dan mental ideologi. Nanti di tanggal 22 baru dia pantukir gitu ya. Nah, ini hak-haknya, status kepegawaian akan diarahkan menjadi ASN. Entah ini ASN ini yang PNS atau P3K, saya belum tahu. Karena ASN berdasarkan Undang-Undang ASN itu ada dua, yaitu P3K dan PNS. Tapi kalau menurut saya kemungkinan ini P3K. Karena kalau PNS harus melalui SKD, tidak bisa langsung seperti ini. Berarti kemungkinan P3K, cuman nanti P3K kan banyak macamnya, ada yang penuh waktu, paruh waktu gitu ya. Nah, ini P3K bagian mana gitu ya. Pada Badan Gizi Nasional yang akan dibentuk dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gaji setelah menjadi ASN disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan ASN ditambah tunjangan lain sesuai daerah penempatan, beban tugas, dan lingkup pekerjaan. Ya kemungkinan ini P3K ya ASN. Jadi menurut saya perlu dijelaskan ulang ya di apa namanya SPPI ini ASN-nya itu di apa P3K atau PNS ya. Kalau memang PNS berarti harus mengikuti seleksi seleksi kompetisi dasar gitu ya dan apa namanya harus berkoordinasi dengan BKN ya Badan apa namanya BKN yang mengurus SKD gitu ya. Lingkup tugas calon yang terpilih akan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi SPPG di seluruh Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional. Nah, ini berarti kan karena memang dia masih baru gitu ya. Saya ya, ingat pokoknya kalau pemerintah mengadakan program-program yang baru, jadi awal-awalnya masih kayak seperti ini, masih mencari formula-formula yang tepat. Nah, nanti mungkin setahun setelahnya itu baru nanti ada apa namanya aturan-aturan yang jelas. Kalau yang masih ini awal-awal masih berubah-ubah gitu. Kepala SPBG bertugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggara makanan bergizi yang menjadi tanggung jawabnya. Oke. Catatan, jadwal sewaktu-waktu dapat berubah. Nah, ini kan disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada. Panitia berhak merubah jadwal. Nah, berarti harus teman-teman selalu stay di websitenya ini, websitenya Unhan, kemudian pilih menu file yang tadi yang bagian SPPI batch 3 gelombang 2. Selama proses seleksi offline sampai dengan selesai pelatihan, peserta tidak diperkenankan atau diperbolehkan izin. Wah, ini sebenarnya izinnya pakai Z ya, kalimat baku gitu ya. Diberikan izin meninggalkan tempat pelatihan. Berarti tidak boleh meninggalkan tempat pelatihan. Oke. Oke itu ya. Ini ditandatangani oleh Rektor Universitas Pertahanan. Oke, nggak apa ya. Nah, ini ada surat pernyataan. Bisa nanti teman-teman lihat. Kemudian kemungkinan itu ditulis ya, ditulis tangan kalau kayaknya seperti ini. Lalu mungkin diupload gitu ya. eh Masih belum jelas nanti websitenya di mana gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, oke, jadi ini adalah daerah ya, daftar lokasi SPPI Batch 3. Nah, dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau gitu ya, banyak sekali. Nah, sekarang teman-teman masuk di ini mental ideologi sama tes kesehatan. Nah, makanya kalau teman-teman yang belum ikut tes, kemungkinan ditunggu dulu, nanti batch selanjutnya akan ada. Dan disiapkan untuk tes kesehatannya untuk check up medical check up itu di rumah sakit tentara gitu aja ya supaya aman. Nah ini kebanyakan kan rumah sakit tentara nih. Nah kalau bisa yang AD ya rumah sakit tentara AD.
Nah, kebanyakan AD semua, ada AU juga ini AU. Tapi kebanyakan AD. Jadi teman-teman harus mengikuti lah, mengikuti apa maunya panitia gitu. Nah, jangan tiba-tiba teman-teman karena tidak disebutkan harus rumah sakit ini apa rumah sakit tentara, teman-teman medical check up untuk mengecek kesehatan teman-teman yang menjadi persyaratan tadi di rumah sakit umum. Wah, itu enggak ya? Oke. Nah, ini sudah banyak ya tes mental ideologinya. Oke, nanti kita akan bahas gitu ya. Oke, berarti kalau tes psikologinya itu kebanyakan di kampus. Nah, saya jelaskan kemarin kalau psikologi kemungkinan ada dua. Karena ini masih program baru berarti masih mencari formula mereka ya istilahnya. Ini tes yang bagus ini yang mana gitu ya. Saya kelihatannya seperti itu. Jadi tes psikologinya di apa namanya di kampus banyaknya. Kemudian tes kesehatannya di RS tentara. Kemudian kalau mental ideologinya banyak di ini campuran lah, campuran. Tergantung nanti eh, panitianya menempatkannya di mana. Misalkan yang di Jawa Tengah ini ada di Rindam 4 di Bonogoro, kemarin juga saya lihat. Kemudian Makorem 074, ada Yon 403 di Jogja gitu ya. Banyak ya. Jadi campuran dia ada yang di kampus juga. Nah ini Banten itu di UIN atau Untirta. Nah, banyak. Jadi tergantung nanti penempatannya teman-teman di mana gitu ya tes mental ideologinya. Oke. Oke, itu saja ya teman-teman update dari website SPPI. Kemarin masih ada kendala, sekarang sudah ada PDF yang bisa di-download. Bagi yang sudah mendownload, yang sebelum diperbaiki websitenya, mungkin bisa di-download lagi. Karena takutnya ada pengumuman terbaru di dalam PDF tersebut, maka teman-teman juga harus update. Nah, video selanjutnya saya akan membahas tentang tes kesehatan dan mental ideologi. Jadi bagaimana cara ini membuat skrip wawancara yang saya janjikan kemarin gitu ya. Sama coba nanti kita analisis tes kesehatan berdasarkan TNI, berarti kita fokus di TNI, eh, bukan di kedinasan atau Polri. Karena memang ini di bawah naungan Kemenhan gitu. Itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk membahas materi mental ideologi dan tes kesehatan. Terima kasih.